Usai menyambangi Sorong, Papua, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dijadwalkan berkampanye di Kabupaten Bone dan Baru, Sulawesi Selatan. Anies bersama istrinya Ferry Farhati akan menginap di rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala di Makassar sebelum melakukan perjalanan di Sulsel. Hal ini diucapkan Anies saat ditemui di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari 2023. Nantinya Anies dan JK akan menghadiri acara organisasi Islam dan berjumpa dengan masyarakat di sana. Banyak aktivis Papua yang sering ditangkap. Data Amnesty Internasional 3 tahun terakhir itu 78 aktivis di Papua yang ditangkap karena tuduhan makar. Nah, apakah ini akan dievaluasi kelak? Ya, saya rasa kita harus akar permasalahan gejalanya, apa kritik, bahkan sampai pada kekerasan itu gejala. Tapi akar masalahnya keadilan yang tadi sampaikan harus dijelaskan supaya benar-benar muncul suasana keadilan kebetulan dan seterusnya tenang, tentu, damai. Itu bukan tidak ada konflik, tidak ada kekerasan, tapi itu adalah tanda adanya rasa keadilan. Jadi kita harus menjadikan rasa keadilan supaya masalah-masalah ini. Pak, persiapan debat Pilpres Pak Syaudi bilang Bapak udah mentoring Caimin. Kira-kira persiapan itu? Ya, dengarkan ini jalan. Jadi timnya sudah ada, jadi timnya sama dan siapkan bahan. Dan rasanya insya Allah siap. Pak, yang soal Anies kabarnya malam ini mau ke Makassar ketemu Pak JK dan yang besok Pak diundang KPK paslon buat debat. Itu gimana? Itu kira-kira yang dibawa apa? Kalau Pak Ganjar kan katanya prestasinya sama memimpin di Jawa kemarin. Kalau Mas Anies gimana Pak? Ya, tentu saja kalau bicara begini rekam jejak dan juga rencana ke depan. Ini adalah komitmen kami ketika kami berintegrasi kampus, maka kampusnya menjadi satu-satunya kampus Indonesia yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai MKD, mata kuliah dasar umum yang wajib diambil semua. Kenapa? Ya, saya tidak di pemerintahan, kalau saya berada di kampus, maka peran saya adalah membantu mengurangi potensial orang-orang yang nanti jadi korban. Yang kedua, ketika KPK membutuhkan dukungan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, saya siap. Tapi bisa menjadi ketua komite etik di KPK. Lalu ketika saya di pemerintahan di Jakarta, kami membentuk KPK Ibu Kota untuk pencegahan korupsi di DKI Jakarta. Jadi komitmen tentang pemberantasan korupsi itu bukan karena ada Pilpres lalu diungkapkan, tapi ada rekam jejaknya yang selama ini ada dari Pak. Pak, izin minta tanggapannya Pak soal kubu 02 yang mengklaim relawan Bapak tidak mendukung Pak Prabowo dan Kami terus mengirimkan pesan perubahan dan pesan-pesan seperti ini bukan fokus kita. Fokus kita lebih pada yuk kita dorong ide perubahan. satu nih Pak, soal pemakzulan. Pak Hasto bilang ketika ada pemakzulan artinya ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden. Apa melihat itu? Saya nggak fokus ke situ. Saya selama ini fokusnya tentang bagaimana biaya hidup lebih murah, bagaimana lapangan pekerjaan tersedia, bagaimana pendidikan untuk semua. Itu fokus kita sekarang. satu lagi Menteri BUMN bilang menitipkan pesan agar toleransi ke depan di Indonesia ini dijaga oleh Pak Prabowo secara